Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Henry Channel. Salam sobat ngarit, salam sahabatan, salam seruk 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 seruk. Salam buat yang Yunfa menyala. Oke. Tadi siang masih live ya. Ada berita yang menggemparkan di akhir-akhir live-nya. Kita coba dengarkan dulu ya. Ini berita gempa. Ya. Oke. Sebentar. Ini ada kabar gembira juga ya, kabar gembira di bulan ini ya. Salam buat ini keluarga Ama. Oke. Di sini Mas Yun menyatakan salam ke keluarga Ama. Salam buat keluarga Ama, itu keluarga Fauzana di sini yang dimaksudkan ya. Oke, kita lihat lagi. Saya katakan aja ini berita bahagia banget ini. Ya, Ama. Kak Fuja ya. Di bulan ini salah satu dari anak Ama ada yang mau tunangan ya, semoga acaranya dilancarkan. Oke. Beritanya dari Mas Yun adalah katanya bulan ini salah satu dari anak Ama ada yang mau lamaran, dan beliau mengucapkan doa juga di sini ya, semoga hajatnya dilancarkan. Coba kita dengar lagi terusannya gimana. Dan kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk Kak Fuja, semoga karirnya makin tahun makin top chair ya. Doa diselipkan juga doa untuk Kak Fuja ya. Ini semakin semakin menggemparkan ini ya. Oke, sebentar. kita semuanya yang terbaik gitu ya. Ya, oke. Gitu loh. Oke, sebentar ya. Oke, ini berita gempar ya menurut saya. Ini berita gempar. Kenapa Iyun yang kata para sengkuni para pengikut fanatiknya yang mengatakan Iyun itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fauzana, dia udah tamat dengan Fauzana. Kenapa hari ini beliau harus nyinggung keluarga Fauzana? Kenapa harus mengucapkan doa? Satu hal pertanyaan penting buat para sengkuni dan tim-tim fanatiknya, yang fanatik buta ini maksudnya ya, yang tidak menyukai Fauzana. Satu hal yang paling janggal di video ini, kalau Iyun dan Fauzana itu memang sudah tidak ada hubungan lagi, kenapa Iyun harus tahu informasi bahwa salah satu anak atau salah satu saudara Fauzana ada yang mau tunangan bulan ini? Nah, kenapa dia mesti tahu? Kenapa beliau tahu? Siapa yang ngasih tahu? Teman-teman bisa pikir nggak? Ada yang bilang wah itu Fauzana yang tunangan, itu Iyun mungkin berdamai dengan masa lalunya. Saya pikir kalau orang udah jadi mantan pun itu nggak akan ngasih tahu lah. Kalau mau tunangan dikasih tahu, paling banter nih ya. Kalau pada umumnya mantan itu yang ngasih tahu ya pas sudah nikah aja. Ini kayak Mas Yun sendiri ini tahu informasi dari siapa gitu? Kalau menurut saya ya ini dari Fauzana, taunya ngerti informasi ini ya dari Fauzana sendiri. Dan
kalau beliau tahu dari Fauzana atau dari keluarga Barat lah, berarti Iyun dan keluarga Barat, terutama dengan Fauzana, itu masih menjalin komunikasi di balik layar. Itu adalah logika, itu adalah apa itu namanya, itu adalah logika yang benar gitu loh. Gak mungkin seorang mantan yang katanya itu udah bubar dari tahun lalu, kenapa kok tahu informasi ada salah satu anak dari ibunya Fauzana yang akan mengadakan pertunangan bulan ini. Ngapain mantannya harus tahu, kan aneh kan? Itu yang jelas mereka masih punya hubungan di balik layar yang itu diprivasi, seperti tahun lalu itu diprivasi. Nah, ada lagi satu bukti ini yang saya lihatkan ya. Teman-teman mungkin masih ingat video ini. Ini salah satu bukti juga kenapa hubungan Iyun sama Fauzana itu udah masih lanjut di balik layar. Itu video yang barusan. Itu viral beberapa waktu yang lalu. Iyun pakai baju batik dengan Rido, Velocity, memakai lagu Ngidam Jemblem. Oke, hari ini terbaru ini ya. Saya nggak tahu, kayaknya hari ini Fauzana. Ini video terbaru di TikToknya Fauzana New. Itu tahu lagunya juga Ngidam Jemblem. Sama bos. Kenapa Iyun dan Fauzana lagunya, soundnya juga harus sama lagi? Pertama yang upload memang Iyun. Yang kedua Fauzana ini baru beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ini mengupload video yang juga soundnya sama dengan yang Mas Yun punya, itu judulnya Ngidam Jemblem. Nah, Ngidam Jemblem ini lagu Jawa Timur ya, buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Jawa. Ngidam Jemblem ini ya agak-agak menjurus sebenarnya ininya apa lagunya, tapi ya bisa kita artikan juga kalau itu di laki-laki, mungkin laki-laki yang upload itu seperti Mas Yun, itu bisa diartikan juga orang yang udah ngebet pengen nikah. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, itu bukti-bukti hubungan mereka itu menurut saya itu masih lanjut, jelas masih lanjut ya. Terutama yang pertama live Iyun hari ini itu nggak bisa dipungkiri, seorang Iyun bisa tahu informasi itu dari siapa, bisa tahu informasi bahwa salah satu dari anak Ama Fauzana itu akan dilamar orang bulan ini. Itu itu pecah banget itu informasinya ya. Oke. Mungkin kalau kalian ada yang bilang gini, oh yang lamaran itu adalah Fauzana, menurut saya ya nggak mungkin, nggak masuk akal juga. Karena apa? Kalau tipikal Fauzana itu bukan orang yang mau memberitahu mantannya. Oke, sorry tadi ada gangguan. Oke, kita lanjutkan lagi seperti yang saya katakan sebelumnya. Itu kemungkinannya kecil ya Fauzana akan memberitahukan bahwa dirinya yang akan mau tunangan ke mantannya. Karena apa? Karena secara logika kalau beliau ngasih tahu secara psikologis, secara kejiwaan, itu nggak masuk akal Fauzana ngasih tahu acara pertunangan ke mantannya sendiri. Karena apa? Karena kalau kita melihat, misalnya kita anggap Iyun itu adalah mantan beliau, kita tahulah apa namanya itu, hujatan itu sangat gila sekali kan. Setelah bulan 12, setelah klarifikasi Iyun itu kan hujatannya itu masif banget. Keluarga Fauzana itu sampai dibilang keluarga Hayati lah, keluarga Dempul lah, sembarang kalir lah. Hujatan begitu besar sampai
Yang paling parah itu adalah mengatakan beliau sebagai wanita penghibur, mengatakan Fauzana sebagai orang yang bisa disewa dalam tanda kutip gitu kan, orang yang bisa di-booking. Itu parah sekali. Bayangin misalnya, dan Fauzana tahu itu pengikut fanatiknya Iyun, semua orang bisa melihat itu pengikut butanya Mas Yun yang kemungkinan seperti itu, walaupun 1-2 orang ya, tapi itu itu oknum-oknum sahabat ngarit yang benar-benar fanatiknya udah keterlaluan itu. Nah, bagaimana Fauzana mungkin mau menghubungi mantannya yang pengikutnya yang misalnya barbar seperti itu. Yang masuk di nalar adalah memang acara bubarnya mereka itu memang dalam tanda kutip itu disetting supaya pertama ya supaya mereka tetap memprivasi hubungan mereka, supaya nggak banyak diketahui orang lain. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Karena apa? Karena Iyun sendiri dari sifatnya yang pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, Anda bisa lihat di konten-konten saya yang sebelumnya, itu Iyun itu adalah orang yang nggak mau hubungannya diumbar-umbar. Itu ada beberapa sifat-sifatnya Mas Yun yang saya utarakan di konten sebelumnya itu, Anda bisa lihat kembali. Itu Mas Yun itu orang yang bisa dibilang cukup anti hubungannya diumbar-umbar di sosmed. Itu makanya kenapa hubungan mereka harus diprivasi. Dari pihak Fauzana sendiri itu juga dari faktor budaya, dari faktor ketokohan. Nanti akan saya dari faktor ketokohan ayahnya yang seorang buya, seorang ustadz, itu juga mengharuskan beliau untuk tidak terlalu mengumbar-umbar hubungan mereka. Nah, nanti akan saya bahas secara detail kenapa hubungan mereka harus diprivasi. Saya akan membahas dari sisi Iyun dan sisi Fauzana mungkin ke depannya ya. Semoga saja ada waktu. Ya, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kita kita cukupkan itu dulu untuk hari ini. Yang penting untuk para Yunfa pendukung Iyun dan Fauzana, semakin banyak titik terang yang ditunjukkan oleh Iyun dan Fauzana sendiri di dalam VT ataupun live-nya Mas Yun yang barusan itu meledak banget itu. Live Mas Yun hari ini tadi siang kalau nggak salah ya, itu meledak banget itu. Seorang Iyun bisa tahu kondisi keluarga Fauzana yang di sana, itu jelas mengindikasikan Iyun Fauzana itu masih kontek-kontekan. Siapa yang tunangan? Ya antara dua itu kemungkinan. Kalau enggak Bada, kalau enggak ya Irsal Fauzia. Mungkin kalau ada informasi lebih lanjut mungkin akan saya bahas lagi ya. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.